Sobat Brida. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, maka para pejabat pengelola keuangan harus mengetahui bagaimana alur administrasi penatausahaan keuangan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun sebagai berikut bagaimana alur administrasi penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Semoga dapat dipahami ya Sobat Brida. Pada penatausahaan keuangan di Brida Provinsi Jawa Tengah, terdapat 9 tahapan yang harus dilalui oleh para pengelola keuangan. Dimulai dari tahap pertama yakni penyusunan rencana kegiatan dan pengajuan RAB bulanan. Sampai dengan tahap penyusunan TU nihil dan laporan keuangan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Tahap pertama. PPTK atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, menyusun rencana kinerja atau rencana anggaran biaya setiap bulannya, untuk diajukan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, dengan mengetahui Kepala Subbagian Keuangan dan Kepala Subbagian Program. Tahap kedua. Tahapan berikutnya yaitu persetujuan rencana kegiatan dan pengajuan rencana anggaran biaya oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Apabila pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran tidak menyetujui rencana kegiatan atau rencana anggaran biaya bulanan, maka dapat mengembalikan dokumen tersebut kepada PPTK untuk dilakukan perbaikan ulang. Apabila sebaliknya pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menyetujui rencana kegiatan atau rencana anggaran biaya bulanan, maka dapat dilakukan proses berikutnya. Tahap ketiga. Tahapan berikutnya yaitu pengajuan SP2D pada aplikasi penatausahaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan RAB yang telah disetujui. Dalam hal ini, Bendahara Pengeluaran melakukan input surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar pada aplikasi e-penatausahaan Jawa Tengah. Apabila Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menginput surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar pada aplikasi, kemudian diajukan validasi secara manual kepada kuasa pengguna anggaran dan pejabat penatausahaan keuangan. Setelah valid ditanda tangan elektronik oleh kuasa pengguna anggaran dan pejabat penatausahaan keuangan, selanjutnya akan dikirimkan ke BPKAD untuk penerbitan SP2D. Tahap keempat. Tahap keempat yaitu pelaksanaan kegiatan, pengumpulan bukti pengeluaran dan melengkapi berkas SPJ kegiatan. Pada tahap ini, BPKAD memverifikasi dokumen yang telah dikirimkan melalui aplikasi penatausahaan dan menyetujui permintaan pencairan dana. Dan BPKAD akan mentransfer anggaran sesuai dengan yang diajukan. Anggaran yang telah masuk melalui rekening masing-masing bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu telah dapat digunakan untuk membiayai setiap kegiatan di bulan tersebut sesuai dengan rencana anggaran biaya bulanan yang diajukan. Dalam pelaksanaan kegiatan, maka setiap pelaksana kegiatan wajib mengumpulkan bukti pengeluaran dan melengkapi berkas surat pertanggungjawaban kegiatan. Dalam mengumpulkan bukti pengeluaran, pelaksana kegiatan dapat berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang pedoman kelengkapan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Apabila berkas surat pertanggungjawaban dirasa sudah lengkap dan terpenuhi, dapat diserahkan kepada verifikator keuangan untuk dilakukan verifikasi berkas. Tahap kelima. Tahapan berikutnya yakni verifikasi kelengkapan berkas surat pertanggungjawaban kegiatan oleh verifikator keuangan. Dalam hal ini, verifikator mengecek secara detail kelengkapan berkas surat pertanggungjawaban kegiatan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Dalam hal ini verifikator berpedoman pada
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang pedoman kelengkapan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam berkas surat pertanggungjawaban kegiatan tersebut harus disertai dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Apabila berkas surat pertanggungjawaban kegiatan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan tidak lengkap, maka verifikator keuangan dapat mengembalikan berkas tersebut kepada pelaksana kegiatan untuk dapat dilengkapi kembali berkas surat pertanggungjawaban kegiatan dan diajukan kembali kepada verifikator. Namun sebaliknya, apabila berkas surat pertanggungjawaban kegiatan yang diajukan telah lengkap dan terpenuhi, maka verifikator keuangan dapat menyerahkan berkas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk dapat dilakukan pembukuan transaksi keuangan. Tahap ke-6. Tahapan berikutnya yaitu pembukuan transaksi sesuai dengan bukti pengeluaran kegiatan yang sudah terverifikasi sebelumnya pada aplikasi Penatausahaan Provinsi Jawa Tengah oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Tahap ke-7. Berikutnya, apabila sudah dilakukan pembukuan transaksi, langkah selanjutnya yaitu otorisasi pembayaran transaksi kegiatan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sebagai checker untuk menyetujui pembayaran melalui CMS atau Cash Management System. Apabila pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran tidak menyetujui pembayaran melalui Cash Management System, maka draft pembukuan pengeluaran akan dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk dilakukan revisi. Apabila penguasa anggaran atau kuasa pengguna anggaran sebagai checker menyetujui daftar pengeluaran anggaran, maka Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat membayarkan transaksi kegiatan melalui Cash Management System. Tahap ke-8. Setelah dilakukan otorisasi pembayaran transaksi kegiatan oleh checker, langkah selanjutnya yaitu Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat membayarkan kegiatan melalui GIPS yang ada di Cash Management System dengan memasukkan ID belanja. Kemudian bukti bayarnya akan dilampirkan di laporan surat pertanggungjawaban kegiatan. Tahap terakhir. Langkah terakhir yaitu, setiap kegiatan yang sudah dibayarkan, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu memulai untuk menyusun tunihil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tambahan uang yang diajukan. Sedangkan Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan juga akan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan. Mudah bukan? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat dipahami ya Sobat Brida. See you on the next video.